Oke, semuanya video on dulu. Oke, sebelum saya masuk ke materi yang hari ini, saya memang belum sempat koreksi tugas kalian yang minggu lalu, tapi saya ingin mencoba memberikan pemahaman mengenai maksud saya kalian mengerjakan tugas minggu lalu. Jadi karena ada kaitannya erat dengan materi hari ini. Di waktu kalian saya minta membuat plot antara P, ya, peluang yang dinyatakan di hipotesis alternatif dengan kuasa uji dan peluang kesalahan tipe 2. Ya, di situ sudah saya share jawabannya. Memang seolah-olah ini maksudnya apa ya gitu ya. Nanti kalian akan saya beri wawasan di materi yang ini bahwa kuasa uji dan salah tipe 2 itu sangat tergantung pada nilai Pi yang dinyatakan di dalam hipotesis alternatif. Ya, kemarin kan bahkan ada yang tanya salah satu, saya lupa menyatakan itu di soal. Jadi P di dalam hipotesis alternatif itu harus spesifik nilainya berapa. Waktu itu ada akhirnya soal saya revisi kan ya, saya revisi P-nya diganti. Ya, semula hanya lebih dari apa kurang dari, saya kasih spesifiknya nilainya berapa. Memang harus seperti itu kalau dihitung salah tipe 2 sama menghitung kuasa uji tidak bisa kalau tidak diketahui berapa parameter yang dinyatakan di hipotesis alternatif. Ya, jadi di situ kuncinya di situ. Jadi kalau nggak ada pernyataan hipotesis alternatif berapa parameternya, kita tidak bisa menggambarkan kuasa uji dan tidak bisa menghitung salah tipe 2. Ya, nanti akan saya hubungkan dengan materi hari ini yang mudah-mudahan sudah kamu pelajari walaupun belum selesai sampai akhir. Jadi di sini materi hari ini masih lanjutannya tentang itu, lebih spesifik mengenai bagaimana menentukan uji yang optimal. Jadi kalau minggu lalu saya berusaha memberikan konsep tentang ini masih gini. Memberikan konsep tentang daerah penolakan, ya, rejection region, daerah penolakan, bagaimana menentukannya. Waktu itu saya kasih contoh beberapa kasus, ya, kasus uji yang daerah penolakannya itu sangat tergantung pada karakter percobaannya. Bagaimana sifat percobaan, nanti ujinya seperti apa, daerah penolakannya harus dilihat dulu percobaannya seperti apa. Nah, nanti minggu lalu daerah penolakan itu akhirnya mempengaruhi nilai alfa dan nilai beta, ya kan? Jadi ketika dipilih K berapa, alfanya kecil. Tapi ketika K-nya dirubah, alfa membesar, beta mengecil, gitu ya. Jadi di situ ada hubungan antara daerah penolakan, peluang salah tipe 1 dan peluang salah tipe 2. Dari yang minggu lalu sudah dipastikan, kalau alfa membesar, beta mengecil. Nah, alfa semakin kecil, betanya bisa besar, gitu. Jadi saling terkait. Nah, sekarang ini akan saya kenalkan uji optimal, ya. Di sini nanti di uji optimal ini akan dikenalkan bagaimana membentuk uji yang kesalahan tipe satunya nanti kita yang ngatur, diatur sendiri, kita yang ngeset, ya. Kita beri salah tipe satunya. Kemudian dengan menerapkan konsep ini diharapkan kita akan memperoleh peluang salah tipe 2 yang sekecil mungkin. Ya, peluang salah tipe 2 nanti saling terkait dengan kuasa uji. Karena dari tugas yang saya berikan ke kalian, mungkin kalian sudah memahami kalau pola kuasa uji dan polanya salah tipe 2 itu kebalikan. Salah tipe 2 mengecil, kuasa membesar. Ya, jadi kuasa uji itu kebalikan sifatnya dengan peluang salah tipe 2. Lihat definisinya sekarang. Jadi di sini saya mendefinisikan statistik ujinya ini namanya W. Ya, statistik uji di minggu lalu itu bisa banyaknya sukses,
bisa rata-rata yang sudah dikonvert ke normal baku, ya, bisa yang lain tergantung percobaannya. Jadi ini saya buat general aja, statistik uji ini diberi nama W. Kemudian seperti contoh yang peluang sukses, daerah penolakan, waktu itu daerah penolakannya angka yang kurang dari, ya, banyaknya sukses kurang dari 2, banyaknya sukses kurang dari 3, atau lebih dari, ya, lebih dari 11, atau lebih dari 12 gitu waktu itu. Nah sekarang bunyinya general. Statistik uji berada di dalam daerah penolakan. Daerah penolakan ini himpunan nilai-nilai yang membawa kita ke penolakan H0. Ya, kemudian di sini syaratnya, kalau kamu latihan yang minggu lalu, sewaktu ngitung beta, ngitung kuasa, itu harus ada nilai parameter. Kalau enggak, bisa. Waktu itu saya mintanya ke kamu binomial. Yang kamu pakai sebaran binomial dengan P tertentu. Nah, P tertentu ini punya parameter sama dengan theta. Jadi ini definisi kuasa uji secara umum, bahwa kamu disuruh menghitung peluang, statistik berada dalam daerah penolakan, menggunakan nilai parameter tertentu. Yang nilainya berubah-ubah tergantung dari parameter yang diletakkan di syarat ini. Bahasa mudahnya sewaktu tugas minggu lalu, kamu ngitung peluang binomial, menggunakan P yang diganti-ganti, gitu ya. Makanya tugas yang kedua itu P-nya macam-macam itu. Nah, di situ. Jadi parameternya dirubah-rubah, hitung power selama statistik dianggap berada di dalam daerah penolakan. Nah, saya bisa main-main dengan apa yang ada di syarat ini. Nah, sini misalkan jika saya punya hipotesis 0 bunyinya begini, hipotesis alternatif bunyinya begini, saya bisa coba misalkan gimana kalau parameter yang saya letakkan di syarat itu parameter yang ada di hipotesis 0. Taruh di H0 bunyinya setara dengan ini jadinya. W elemen daerah penolakan berarti tolak 0. Parameter bunyinya theta 0 berarti H0 benar. Ya, karena ini miliknya H0. Nah, berarti apa? Kuasa uji ketika syaratnya itu parameter yang ada di hipotesis 0, jatuhnya peluang salah tipe 1. Ya, jadi ketika parameternya bernilai pernyataan H0, maka kuasa uji menjadi salah tipe 1, peluang salah tipe 1. Oke, bagaimana jika yang di syarat ini yang di alternatif? Lihat sekarang. Ketika yang diletakkan di syarat adalah parameter di hipotesis alternatif. Sekarang dirubah pernyataan yang kelihatannya kompleks ini diganti dalam bahasa. Kalau yang daerah W daerah penolakan berarti tolak H0-nya. Ya, ketika theta sama dengan theta A itu berarti miliknya H1, H0-nya salah. Ya. Kemudian sesuai definisi tolak H0, H0-nya salah. Kamu belum bisa membunyikan ini apa, tapi kalau kamu cek definisi beta, peluang salah tipe 2, maka inilah yang kita jadikan dasar. Ini syaratnya sama-sama H0 salah, hanya saja yang di depan ini beda, saling komplement. Yang di sini tolak, yang di sini terima. Nah, karena saling komplement, peluang 2 ini boleh ditambah. Ya, beta dan kuasa uji pada theta A itu jumlahnya 1, yang menyimpulkan bahwa kuasa itu komplemennya peluang salah tipe 1, atau yang seperti statement saya di awal tadi, ya beta membesar, power mengecil, ya karena hubungan ini. Semakin besar peluang salah tipe 2, maka kuasanya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil peluang salah tipe 2, kuasanya semakin besar. Ya, karena duanya saling komplement. Itu kuncinya di situ. Kemudian apa sih kuasa uji? Minggu lalu sebenarnya sudah, tapi di sini ya kalau lihat definisinya lagi, kalau salah ya ditolak gitu loh. Kalau ini kesalahan keputusan yang salah kalau ini. Yang beta itu keputusan yang salah. H0-nya salah tapi diterima. Nah, keputusan yang benar yang mana komplemennya? Kalau salah ya ditolak. Gitu. Ya, jadi kuasa uji di sini adalah kemampuan menolak H0 yang memang salah. Ini yang benar, keputusan yang benar yang ini. Kemampuan harusnya semakin baik, semakin tinggi gitu.
Ya, nah, dengan kuasa yang tinggi berarti dia semakin mampu. Jadi di sini nanti tujuan optimal test itu adalah membuat uji dengan alfa yang sudah di-set, sudah diatur. Tapi nanti konsep ini membawa kita ke uji yang kuasanya paling besar. Kuasa paling besar otomatis salah tipe 2 peluangnya kecil. Seperti itu. Jadi kalau secara umum apa sih yang dimaksud optimal test itu? Set peluang salah tipe 1, lakukan konsep yang ada di sini nanti supaya kamu mempunyai uji yang kuasanya paling tinggi. Kuasa paling tinggi, peluang salah tipe 2-nya kecil. Oke. Nah, terus yang ini, kalau di punya saya menggunakan hipotesis 0 P setengah. Kalau kalian kemarin P 0,8 kalau nggak salah ya. P-nya 0,8 kalau nggak salah. Di sini P setengah, terus kamu lihat gambarnya, yang beta ini yang biru. Nah, ke kanan ini semakin mendekati setengah, ya. Awalnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, hampir setengah. Ya, di sini terus datar ya, karena memang nggak kita fokuskan ke situ. Ini lihat ya, pas nilai yang dekatnya setengah, kesalahannya paling besar. Beta paling besar. Yang setara dengan ketika mendekati setengah, kuasanya paling kecil. Kuasa tertinggi ketika P-nya jauh dari setengah. Nih, 0,1. Jauh dari setengah, kuasa ujinya paling tinggi. Nah, di situ kita menghadapi populasi yang memang jauh berbeda dengan P setengah. Ya, kalau proporsi ininya memang cuma 10%, ya berarti kelihatan banget gitu ya. Kelihatan bahwa memang beda. Makanya mampu dinyatakan salah. Tapi kalau P-nya semakin dekat dengan setengah, semakin mirip ya, susah membedakannya. Jadi kalau kamu menghadapi populasi yang P-nya 0,45 gitu, kan susah membedakannya dengan P yang 0,5. Tapi kalau kamu punya populasi yang P-nya 0,1, dengan mudah kita lihat itu memang jauh berbeda dengan populasi yang P-nya 0,5. Jadi konsepnya di situ, ini saya suruh buat plot begini, tugasmu juga begitu, itu maksudnya itu ketika proporsinya itu mendekati proporsi yang dinyatakan di hipotesis 0, pasti kuasanya semakin kecil. Jadi kuasa itu juga tergantung dari apa yang dinyatakan di hipotesis alternatif, apakah dekat dengan yang di H0, apakah semakin jauh dari H0-nya. Kalau semakin jauh, kuasa makin besar. Nah, di punyamu coba periksa lagi apa yang sudah kamu kerjakan, walaupun nggak saya tanyakan, tapi siapa tahu nanti di UAS saya atau di kuis saya tanyakan. Polanya itu periksa yang di sekitar 0,8. Kalau tugasmu 0,8. Yang dekat dengan 0,8 itu berapa betanya seperti apa, kuasa ujinya seperti apa, yang jauh dari 0,8 seperti apa komparasinya. Pasti seperti yang saya ceritakan ini tadi. Kalau dekat, semakin besar kesalahan tipe 2-nya, semakin kecil kuasanya. Kalau jauh, sebaliknya. Oke, nah ini baca aja. Nah, sekarang bagaimana optimal test itu dilakukan? Kamu butuh rasio likelihood. Balik lagi ya, seperti sewaktu mencari statistik cukup sebelum UTS kemarin, kan juga pakai rasio likelihood. Ini juga kita pakai rasio likelihood, cuman bedanya kalau yang kemarin kan X dan Y. Yang kita fokuskan adalah pengamatan sampel. Seolah-olah kamu punya pengamatan sampel nilainya X sama pengamatan dari sampel yang nilainya Y. Kalau sekarang sampelnya satu, sama-sama X, cuman parameternya yang satu dari hipotesis 0, yang satu dari hipotesis alternatif. Ini saya nulis begini karena contoh pertama saya hanya menggunakan 1X. Tapi kalau likelihood dengan sampel kan perkalian ya. Perkalian yang bentuknya ini yang seperti ini, perkalian F YI dengan parameter theta 0 itu untuk pembilang, perkalian dengan tetap sampelnya sama-sama Y, hanya saja parameternya diganti. Nah, kalau ini kebetulan saya mau mengarahkan ke kasus yang pengamatannya hanya satu, jadi nggak perlu dikalikan. Kalau pengamatannya cuma satu ya cuma nggak perlu perkalian, hanya fx gitu saja. Oke, nanti ya ini likelihood. Likelihood sekali lagi diingat-ingat sebelum UTS sudah pernah saya sampaikan kalian, likelihood itu kemungkinan
Ya, seberapa mungkin sampel itu berasal dari populasi dengan nilai yang terrealisasi, ya. Kalau di sini seberapa mungkin sampel yang kamu amati itu berasal dari populasi dengan parameter theta 0, dan yang bawah seberapa mungkin sampel yang kamu amati itu berasal dari parameter yang bernilai theta A. Kalau maunya tolak H0 berarti kan harusnya lebih mungkin yang bawah daripada lebih mungkin dari H1 daripada lebih mungkin daripada yang berasal dari H0. Ya, lebih mungkin itu peluangnya lebih besar. Jadi kalau lebih mungkin dari H1, nilai yang di atas lebih kecil daripada nilai yang di bawah. Ya, lebih mungkin itu peluangnya lebih besar. Sehingga rasio ini kecil. Nah, kecilnya nanti dibuat seolah-olah di sini K gitu ya, nanti dibuat agar lebih mungkin dari H1, nanti kita ngaturnya seolah-olah di sini ini kecil kurang dari K gitu nanti notasinya. Jadi apa yang saya nyatakan tadi sudah saya rangkumkan di sini. Ya, kalau rasionya kecil, data lebih mungkin dari H1. Kalau rasionya ini bernilai besar, data lebih mungkin dari H0. Nanti ya kita berusaha mencari daerah penolakan supaya memang datanya itu lebih mungkin dari H1. Nah, ini membantu kita menentukan daerah penolakannya itu seperti apa. Kalau yang minggu lalu saya kasih contoh-contoh daerah penolakan itu sesuai kasus. Kalau ini nanti tidak usah, kasusnya oke lah, nanti kita jadikan latar belakang contoh, tapi penentuannya benar-benar hanya dari rasio ini. Ya, nanti rasionya dicari yang rasio likelihood yang kecil. Baru nanti seberapa kecilnya pakai alfa. Gitu. Ini contoh ya, contoh supaya kamu lebih paham. Ini kalau itu tadi hanya satu pengamatan, kalau yang ini beberapa pengamatan sehingga likelihood-nya dikalikan ya, seperti tadi yang saya bilang. Kemudian kecil-kecil di sini dinotasikan kurang dari K. Nanti rasio likelihood ini kamu usahakan bentuknya memuat variabel ya dalam bentuk statistik. Yang kanan nanti konstanta. Dibuat seperti itu. Nih, kalau kurang ini nanti ini kesimpulannya ya. Nanti kalau kamu bisa ini K nanti dipilih sehingga peluang salah tipe satunya sebesar alfa. Kalau dapat yang ini sudah memenuhi sifat yang tadi saya ceritakan. Ya, kamu dapat uji dengan kuasa yang paling besar, peluang salah tipe 2 yang paling kecil. Ujinya itu membantu kamu menentukan daerah penolakannya. Ya, jadi konsep ini membuat kita pasti daerah penolakannya bunyinya apa. Dan dijamin kuasanya paling besar. Ya, contohnya detailnya di sini deh. Ini kamu punya masih dengan binomial supaya mudah dulu, nanti belakang yang lain. Ya, ini supaya lanjut dengan contoh yang minggu lalu. Nah, sekarang saya ganti sampel berukuran 10 ya. Minggu lalu kayaknya 15 apa ya? Ini 10. Sampel berukuran 10, H0 berbunyi P setengah. H alternatif kurang dari setengah, tapi ingat tadi, kalau tidak dibilang P-nya berapa kan nggak bisa dihitung. Ya, jadi di sini saya spesifikan kurang dari setengah yang 0,3. Sengaja agak jauh, nggak saya buat 0,45 gitu misalkan. Tadi kan sudah saya ceritakan ya, kalau terlalu dekat dengan hipotesis nolnya nanti kuasa ujinya susah, terlalu kecil nanti, nggak bisa kuasa uji besar. Ini saya set supaya agak jauh di 0,3. Binomial 10, P, P-nya 2 alternatif. Yang pakai setengah, hipotesis 0, pakai 0,3 yang ada di hipotesis alternatif. Ini saya taruh di tabel ini. Hitung pakai Excel boleh, lihat tabel binomial silahkan. Yang Y-nya diganti-ganti mulai 0 sampai 10, karena cuma 10 kan. Tidak mungkin kamu pakai angka Y15, karena percobaannya cuma sampai 10. Jadi banyaknya sukses hanya 0, 1, 2, sampai 10. Saya buat seperti ini 2 baris, kemudian baris ketiga ini rasio likelihood. Nah, kenapa langsung dibagi? Karena pengamatannya cuma 1. Ya, cuma Y saja. Jadi nggak pakai perkalian tadi. Nah, di sini rasio. Tapi sebelum rasio kamu amati dulu. Di baris pertama ya, ketika masih di bawah mana nih? Oke, sampai dengan 4 ya, sampai dengan Y4 kamu lihat.
peluang yang setengah itu lebih kecil semua, lebih kecil semua daripada peluang ketika P-nya 0,3. Ya, ini mulai 0, 1, 2, 3, 4, 3 lah sampai 3 nih. Peluang yang P-nya setengah itu lebih kecil daripada yang P-nya 0,3. Di sini mengartikan bahwa angka-angka kecil ini lebih cenderung berasal dari yang P 0,3. Ya, yang ini lebih mungkin daripada yang atas. Yang ini lebih mungkin dari yang atas. Peluang lebih besar itu lebih mungkin. Sampai 3 itu masih lebih mungkin yang berasal dari P 0,3. Tapi ketika sudah masuk Y-nya 4, ini mulai sama. Ya, jadi ketika kamu dapat sukses sebesar 4, itu hampir tidak bisa dibedakan berasal dari P setengah atau dari sukses 0,3. Karena peluangnya hampir sama. Terus ke kanan, semakin ke kanan, nah semakin cenderung ya sukses 5, 6, 7 sampai 10 itu akan lebih sering lebih mungkin berasal dari yang proporsi setengah. Hampir tidak mungkin berasal dari proporsi yang 0,1. Ya, ini semakin lama semakin kecil kan peluangnya yang 0,1, 0,3 ya. Nah, itu tercermin dari rasio. Ya, rasio likelihood-nya akhirnya seperti cerita saya tadi, ketika yang atas lebih kecil daripada yang bawah, ya otomatis rasionya selalu kurang dari 1. Nah, mulai 4 ini yang rasionya 1. Ya, 5 bahkan lebih besar dari 1 sampai ke kanan sampai 70 ya. Sampai ke kanan itu semakin besar peluang dari yang H0. Tujuannya dari optimal test ini mencari rasio yang kecil. Nah, rasio yang kecil posisinya ada di ujung kiri. Kalau yang ujung kanan besar semua, nggak bisa. Jadi kamu pilih rasio yang kecil yang ada di ujung kiri. Ini saya bilang K dipilih sedemikian ya pada ujung-ujung kiri. Ujung kirinya itu kelihatan dari sini. Kenapa saya pilih yang ujung kiri? Karena yang ujung kiri itu rasionya kecil semua. Nilai rasionya kecil semua, kurang dari K, tapi saya nggak tahu, belum tahu berhentinya kapan. Nah, berhentinya di sini. Saya atur, saya ingin dapat alfa sama dengan 0,05. Makanya statement ini muncul. Saya harus menentukan daerah penolakan ujung kiri, di sini kan bunyinya, pada H0 yang benar. H0 benar bunyinya 0,5. 0,5 ini saya pakai untuk menghitung peluang kumulatif kan jadinya. Ya, peluang kumulatif supaya alfanya sama dengan 0,05, saya menjumlah sampai mana gitu. Ini jumlah aja yang ini. 0,5 berarti saya pakai yang baris pertama. Pada peluang 0,5 saya jumlah angka 0,001, 0,0098 ya. Ini harusnya ada sama dengannya ya, maaf ya. Harusnya pakai sama dengan, nanti diperbaiki. Ini harus ada sama dengannya. Kalau enggak salah nanti. Jadi dijumlah ini ditambah ini ditambah ini. Enggak ya. Benar nggak sih? Iya betul. Ya, angkanya akan mendekati 0,05 ketika kamu jumlah. Dan itu berhenti di 2. Makanya di sini saya sebutkan kita berhenti di 2 akan dapatkan alfa yang mendekati 0,05 sehingga daerah penolakannya berbunyi ini DRR akan berbunyi nilai banyaknya sukses yang kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau kamu dapat sukses 0, tolak 0. Dapat sukses 1, tolak 0. Dapat sukses 2, tolak 0. Tapi begitu dapat sukses sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya, baru H0 diterima. Dan dengan konsep ini sudah dipastikan. Salah tipe 2-nya sekian, sesuai yang di set tadi. Nanti kuasa ujinya besar, peluang salah tipe 2-nya kecil. Gitu. Nah, saya kasih contoh yang sebaliknya. Sebaliknya ini ketika proporsi yang ada di atau peluang sukses yang ada di mana? Di hipotesis alternatif itu dinyatakan sebagai lebih besar. Ya, 0,8 di situ peluang lebih besar dari setengah. Ini. Kemudian saya melakukan hal yang sama, ya, cuman bedanya di baris 2 saya pakai tabel binomial dengan P 0,8. Ya, sama ceritanya juga gitu, kamu bisa lihat di sini. Mulai 0 sampai 4, sampai mana nih yang mulai samanya? Lama ini ya, di sini aja yang hampir sama ini.
Ya, jadi hampir seluruh angka ini menunjukkan bahwa peluang yang atas ini lebih besar daripada peluang yang bawah. Ya, baru di bagian ini sudah mulai berubah. 8, 9, 10 sudah mulai berubah, peluang yang alternatif yang 0,8 lebih tinggi daripada peluang yang 0,5. Di situ menyatakan bahwa ketika kamu dapat sukses 8, itu lebih mungkin kamu mempunyai populasi dengan peluang sukses 0,8 daripada populasi dengan peluang sukses setengah. 8, 9, 10 ini yang mendukung H1. Nah, jadi kecilnya, yang tadi saya bilang rasio kecil itu ada di posisi Y yang besar. Ya, jadi di situ bunyinya rasio likelihood yang kecil ada di Y yang ujung kanan. Ujung kanan bunyinya lebih besar sama dengan juga ya harusnya. Kalau misalkan saya belum, kita tambah. Jadi ini bunyinya seharusnya juga lebih besar sama dengan, seperti tadi kurang dari sama dengan, di sini lebih besar sama dengan. Nih, saya kasih lebih besar sama dengan, yang kita pakai untuk menentukan berapa K-nya ketika sudah di set alfa sama dengan, misalkan kamu maunya alfanya 0,05 seperti tadi. Tapi mencari alfanya ini sekarang tidak dari yang kiri, tapi dari peluang-peluang yang kanan ini. Ya, jalannya boleh mundur karena ini sudah yang paling kanan. Kalau dari sini kan nggak tahu mulainya dari yang mana. Kalau dari kecil, jadi mundur dari belakang. Jumlah 0,001, jumlah 0 tambah 0,009 tambah ini berhenti sampai mendekati 0,05. Ya, jadi di sini berhentinya di 8 yang menghasilkan alfa yang mendekati 0,05. Kalau kamu tambahkan yang ini, sebenarnya masih bisa karena kecil juga kan, belum di atas 1 nih rasionya. Ya, tapi hasilnya nanti akan mendapatkan alfa yang terlalu besar. Sudah di atas 0,05. Oke. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Lakukan rasio tes. Dari rasio tes ini nanti kita punya apa gambaran ya. Mana sih yang akan kita pakai sebagai daerah penolakan? Kalau ini tadi yang contoh sebelumnya Y yang kecil, kalau yang ini Y yang besar. Nah, dari situ ketahuan arahnya, baru dicek sesuaikan dengan alfa untuk menentukan exactly sampai mana daerah penolakannya. Oke, itu kalau cuma satu yang binomial. Nah, sekarang ini general, distribusi distribusi yang umum yang punya fungsi seperti ini, tidak ada namanya, ada fungsinya diketahui seperti ini. Di sini juga saya masih bekerja dengan satu pengamatan saja, supaya lebih kamu bisa paham dulu. Satu pengamatan, dia berasal dari populasi dengan fungsi ini. Bentuk rasio likelihood-nya dengan konsep H0 tetanya 1, H1 tetanya 2. Yang sama seperti tadi, lakukan rasio likelihood. Kebetulan karena cuma satu pengamatan, nggak usah perkalian. Langsung FY theta 0, FY theta A. Theta 0, 1. Ini ganti 1. 1 Y pangkat 0. Berarti konstanta ya. Yang atas ini nanti konstanta Y pangkat 0. 1 nilainya. Yang bawah theta A 2. Berarti nanti di sini 2 Y pangkat 1. Ya, jadi Y pangkat 0, yang bawahnya 2Y pangkat 1. Nah, sampai sini saya tulis tanda kurang dari K di kanan ini, tapi itu pun cuma sebagai apa ya, seolah-olah sebagai arahan saja. Tapi sekali lagi pastikan daerahnya ini nanti yang ruas kiri harus memuat Y atau fungsi dari Y. Kalau pengamatanmu cuma satu, ya hanya Y saja. Kalau pengamatanmu lebih dari satu, dan perkalian nanti contoh yang berikutnya berupa fungsi dari Y. Seperti statistik cukup sebelum UTS itu. Yang ruas kiri harus memuat Y entah dalam bentuk Y single number atau Y dalam bentuk fungsi. Yang kanan konstan. Nah, berarti di sini saya harus merubah ini. Ini kan masih 1/2 Y. Saya harus rubah sedemikian supaya bentuknya Y, ya, awalnya sih mungkin dibalik gitu ya, 2Y per 1, 1/K, tandanya jadi ikut dibalik ya, yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, kemudian akhirnya di set supaya 2-nya juga pindah ke kanan. Gitu. Ini jadi ini.
Ya, yang semula bunyinya kurang dari dengan perubahan supaya ruas kiri itu hanya single number Y, maka tandanya berubah menjadi lebih besar. Nah, ini yang kita maksud dengan daerah penolakan. Jadi kamu sudah punya reng-rengan, sudah punya arah bahwa daerah penolakannya itu nanti dalam bentuk Y yang lebih besar sesuatu. Nah, perkara sesuatunya ini apa itu nggak penting di sini. Nanti itu pakai alfa ngitungnya soalnya. Jadi di sini ya langsung aja bilang itu K aksen ya. Saya ganti dengan K aksen. Sorry, ini saya bersihkan dulu. Ini langsung saya ganti dengan nilai K aksen. Nah, K aksennya kita pakai alfa untuk menentukan. Nah, peluang lebih besar dari K aksen, hitung pakai fungsi ini pada theta sama dengan 1. Itu adalah bunyi lain dari alfa. Peluang salah tipe 1. Peluang salah tipe 1 bunyinya tolak H0. Tolak H0 itu berarti Y-nya ada di dalam daerah penolakan. H0 benar, tetanya sama dengan yang ada di hipotesis 0. Pakai apa Bung hitungnya? Pakai fungsi ini loh. Peluang lebih besar itu seperti kemarin kamu belajar semester lalu. Ya, peluang lebih besar sesuatu pada fungsi ini. Tapi tetanya diganti 1. Malah gampang lagi toh. Teta 1 tadi kan cuma konstanta itu di situ. Ya, konstanta 1 lebih besar, berarti mulai ke aksen sampai batas atas fungsi. Batas atas fungsi nilainya 1. Masukkan integrasinya. Ya, integrasinya 1 min ke aksen hasilnya ternyata, dan nilainya harus sama dengan alfa yang kamu spesifikkan. Kamu spesifikkan alfanya 0,05, berarti ke aksen di sini ya 1 minus 0,05, 0,95. Nah, berarti di situ apa? Kesimpulannya, daerah penolakan, kita balik tadi ke daerah penolakan. Daerah penolakan tadi sewaktu belum hitung bunyinya nilai Y itu harus akan ditolak jika lebih besar dari K aksen. Ya, di sini sudah ditemukan K aksennya bernilai 0,95. Nah, berarti nanti kamu akan menolak jika memperoleh Y yang nilainya lebih besar dari 0,95. Ya, dan di sini masuk akal karena Y yang ada di dalam fungsi itu posisinya di antara 0 sampai 1 kan ya. Nah, jadi angka pengamatanmu itu tidak mungkin 2. Pengamatanmu ya hanya 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1-nya itu nanti dibagi lagi. Kalau kurang dari 0,95 terima H0, mendukung H0 yang ini. Kalau lebih dari 0,95 mendukung H1. Oke, itu kalau pakai fungsi ya. Jadi dengan kita mengatur daerah penolakan Y lebih besar dari 0,95, maka ujinya sudah optimal, uji yang paling kuasa. Ya, uji yang paling kuasa. Yang agak susah ketika menggunakan lebih dari satu pengamatan ya. Jadi ini satu pengamatan saja sekarang Y1 sampai YN. Berarti likelihood-nya kan harus perkalian. Ya, perkalian. Perkalian di sini saya coba nggak pakai angka, umum saja. H0 bunyinya mu sama dengan mu 0. H1 bunyinya mu sama dengan mu A. Dan mu A-nya ini lebih besar daripada mu 0. Jadi dicatat di situ. Nanti kalau ada muncul mu A itu sudah dijamin nilainya lebih besar dari mu 0. Dengan kata lain mu A min mu 0 nanti pasti hasilnya positif. Pasti angka positif. Ya. Nah, teorinya fungsi normal seperti ini. Ya, ini harus ingat ini ya, harus seperti ini. Kemudian untuk n pengamatan likelihood adalah perkalian. Ya, konstantanya dipangkatkan n. Yang ini kalau dikalikan pangkatnya jadi jumlah. Ya, konstanta bisa keluar, ini kan konstanta bisa keluar di sini silakan. Nah, sekarang itu dirasiokan tapi dengan 2 parameter mu yang berbeda. Sigmanya tetap sama. Ya, ini langsung kecoret ya, karena sama ya, langsung kecoret atas bawah, nggak saya tulis lagi. Ya, yang saya tuliskan hanya yang di belakang E pangkat, di mana yang atas mu 0, yang bawah mu A. Oke. Kemudian disederhanakan, ya, yang ekivalen, ya, pembagian ini nanti ekivalen dengan ini.
kurang dari K, tadi tujuannya rasio likelihood kecil. Kecilnya seberapa enggak tahu, belum tahu, tapi di situ dikasih ancer-ancer ya kurang dari sesuatu gitu ya, kurang dari sesuatu. Oke, ini dijabarkan perkalian pangkat itu kamu jabarkan ya. Jadi supaya E pangkat itu tidak jadi apa? Kita tidak perlu mengerjakan E pangkat, ditransformasi len. Len di kiri tinggal pangkatnya saja, len di kanan len K. Oke, kemudian baru menjabarkan, ini memindahkan 2 sigma kuadrat ke kanan. Kenapa ini tandanya ganti? Karena saya mengalihkan dengan negatif. Ya. Jadi ini dikalikan min 2 sigma kuadrat, sehingga yang kanan ini tinggal ini saja, yang kiri tinggal ini saja, yang kanan min. Tandanya ganti lebih besar. Nah, penjabaran, nanti munculnya ada yang saling menghilangkan, sigma kuadrat itu hilang, ini hilang. Terus ini dan ini suku yang sama, sama-sama ada N Y bar. Yang ini suku yang sama, sama-sama ada min N. Tapi sama-sama bisa saya kelompokkan menjadi seperti ini. Oke, kemudian ini saya tukar, tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau mu A itu lebih besar dari mu 0. Jadi ini supaya nggak minus, ini bisa saya tukar posisinya mu A yang di depan, mu 0 yang di belakang, ya negatifnya. Nah, sehingga nanti ketika dikalikan dengan min 2 yang di depan itu jadi plus. Ya, jadi statement ini sama dengan yang saya tulis di bawah. Jadi statement itu sama dengan setara dengan yang saya tulis di bawahnya ini. Nih, kamu amati. Ya. Terus yang itu juga, yang mu 0 kuadrat dan mu A kuadrat itu juga sama sebenarnya. Tapi sementara biarkan dulu. Intinya apa? Ini tanda negatif bisa saya rubah menjadi tanda positif. Berubah menjadi positif seperti ini. Ya. Ini dipindah ke kanan jadi minus. Kemudian ini plus ini nanti yang tersisa hanya Y bar saja. Kalau tadi Y, ya contoh tadi yang sebelumnya hanya Y gitu ya. Sekarang yang disisakan di kiri itu Y bar saja. Selain itu konstan, N konstan, mu A konstan, mu 0 konstan, semua konstan dibawa ke ruas kanan, ya, yang akhirnya bentuknya jadi seperti ini. Ya, ini belum saya balik ya. Kalau kamu sudah balik seperti ini nggak minus, jadi plus. Nanya plus. Nah, oke, jadi terakhir itu sudah diganti jadi plus tanpa merubah tanda pertidaksamaan. Karena ini sebenarnya plus. Cuman salah di dalam menyatakan mu 0 min mu A. Jadi dibalik. Mu A min mu 0 negatif sehingga ini tandanya menjadi plus. Kelihatannya di sini pembaginya sudah berupa mu A min mu 0. Oke, yang ini sekalian juga bisa dirubah menjadi seperti ini. Nggak penting sebetulnya ini, cuman kita harus pastikan ini nilainya positif. Ya, yang harus kamu pastikan ini bernilai positif, tandanya sudah pasti ini lebih besar. Karena ujung-ujungnya nanti yang dipakai Y lebih besar K aksen gitu. Nanti yang dipakai adalah daerah penolakan berbunyi ini. Gitu. Cuman K aksennya ini sudah kita pastikan ini nilainya positif nanti. Dan tadi sudah saya bilang ini plus, perkara di sini ada min, nanti minus ini kan len ya. Len itu biasanya angka yang 0, angka kecil, sehingga ketika minus masih kalah dengan yang positif di sini. Jadi tidak sampai membuat ruas kanannya ini negatif. Sudah, dari situ berarti kita sudah menemukan daerah penolakan dalam bentuk Y bar lebih besar ke aksen. Jadi statistiknya itu Y bar sekarang. Kalau tadi statistiknya Y, sekarang Y bar. Y bar, Y rata-rata. Jadi kamu harus menggunakan rata-rata di sini untuk menolak atau menerima hak nol. Masuk akal ya? Itu uji yang kalian lakukan di semester 1. Ketika kamu menguji hipotesis yang bunyinya itu alatnya adalah rata-rata. Nah, menentukan keaksennya baru pakai alfa nih. Alfanya harus sama dengan yang kita nyatakan misalkan 0,05. Nah, baru di sini mungkin pakai definisi yang di sebaran normal ya. Jadi ini saya contohkan, misalkan kamu pakai mu apa namanya ini, mu alternatifnya mu-nya 7, alternatifnya lebih besar 7 ya. Lebih besar ke aksen ujung kanan.
Tadi harus menyatakan dalam alfa. Alfa bunyinya tolak H0, H0 benar. Berarti yang saya taruh di sini adalah pernyataan di dalam hipotesis 0. Kalau tadi kan mu 0 ya, ini sudah saya ganti angkanya dengan 7 biar gampang. 7. Y lebih besar daerah penolak, di dalam daerah penolakan, bunyinya yang lebih besar. Oke, Y bar distribusinya normal. Normal. Tapi normalnya sekarang normal bagi rata-rata, bukan normal bagi Y sendiri. Normal rata-rata yang berubah hanya di sini. Kalau tadinya ragamnya 25, di sini ragamnya 25 per 20. Sigma kuadrat per N. Sorry, saya belum bilang ya. Anggap situ rata-ratanya berasal dari ini ukuran sampelnya 20. Ini anggap ini N. Oke. Sudah, hitung dengan transformasi normal baku. Jadi transformasi normal baku menghitung Y bar dikurangi mu 0 yang di H0 dibagi simpangan bakunya. Mu 0-nya berbunyi 7, simpangan bakunya berbunyi 5 akar 20. Ya. Nih. Akhirnya di kiri kanan ini kalau yang kiri ya, yang kiri ini yang kanan tadi kan ke aksen akar 20. Jadi lebih besar ke aksen min 7 dibagi 5 per akar 20. Nah, ini harus sama dengan Z alfa. Kalau kamu ingat pakai gambar itu, ya, ini saya langsung Z alfa, gambar sebaran normal yang biasa kamu pelajari di metode statistika 1. Masih ingat nggak? Ya, gambarnya waktu itu menyatakan luas kanan, luas ujung kanan dari sebaran normal baku. Itu kalau luasnya alfa, berarti batasnya Z alfa. Gambarnya begini. Jika di sini ada batas, luas ekor kanannya alfa, maka di bagian sini adalah Z alfa. Ya, jadi peluang ini adalah bentuk lain dari gambar saya. Ya, jadi di situ akhirnya ini dipadankan dengan Z alfa yang hasilnya ini. Itu hasil yang kalian kenal sama ini. Cuman di situ kita tidak menggunakan Z alfa secara, kalau kamu kemarin hitung dulu Z-nya, baru dibandingkan apakah di kanannya Z alfa atau di kirinya Z alfa, tidak berada di dalam daerah penolakan atau berada di dalam daerah penerimaan, kan gitu kamu. Nah, sekarang kita berangkatnya dari Y rata-rata. Apakah Y rata-ratanya lebih besar dari angka ke aksen atau tidak? Jika iya, tolak. Jika tidak, terima. Ngitung ke aksennya berdasarkan kombinasi dari statement di hipotesis 0, Z alfa, sesuai alfa yang dipakai, simpangan baku, dan ukuran sampel. Nah, ini kalau asumsinya simpangan baku diketahui. Kalau simpangan baku tidak diketahui, kan kamu pakai T. Bukan menggunakan Z, tapi menggunakan distribusi T. Sigmanya menggunakan S akar N. Nanti bedanya hanya di situ. Ketika sigma diketahui, pakai yang Z, ketika tidak, pakai T. Jadi ketika kamu menggunakan konsep Neyman-Pearson di distribusi normal, uji yang arah kanan seperti ini, daerah penolakannya berbunyi lebih dari, statistik yang dipakai rata-rata, harus yang lebih dari batasnya menggunakan notasi itu tadi. Menjumlahkan mu 0 dengan Z alfa kali simpangan bakunya. Oke, ini saya skip, dengarkan di video aja penjelasan saya. Saya mau langsung ke langsung ke penggunaan sampel berukuran besar. Ini sampel berukuran besar. Nanti pakai tidak harus tidak harus pengamatannya itu tidak harus berasal dari distribusi normal secara individu, tapi jika yang kamu pakai adalah jumlahnya, maka dengan sampel ukurannya besar, jumlahnya tadi dengan teorema limit pusat ya, akan berdistribusi normal. Jadi di situ dianggap yang mempengaruhi atau yang membolehkan kita memakai distribusi normal adalah ukuran sampelnya. Nah, bisa saja itu proporsi.
Ya, proporsi kalau tadi contohnya N-nya cuma 10, 15, 20, tetap pakai binomial. Tapi kalau proporsinya menggunakan 100 percobaan, 200 percobaan, boleh kamu menggunakan pendekatan sebaran normal. Ya, jadi ingat-ingat. Tadi di contoh saya di awal-awal kok pakai binomial Bu proporsinya? Ya karena ukuran sampelnya masih kecil. Di 10 percobaan, 15 percobaan, 20 percobaan, tetap pakai binomial. Tapi di contoh saya nanti akan dipakai proporsi yang ukuran sampelnya 100. Nah, di situ kita boleh pakai pendekatan normal. Jadi nanti dengan pendekatan normal kita cukup tahu apa nilai harapan dari statistik yang dipakai dan ragamnya. Dan nanti boleh dipakai dengan nilai tengah, nilai harapan dan ragamnya itu digunakan sebaran normal untuk menghitung alfa, menghitung daerah penolakannya. Jadi nggak perlu pakai distribusi aslinya. Kalau tadi binomial kan agak susah ya mencarinya. Oke, jadi nanti yang dipakai bisa macam-macam. Mau kamu menguji rata-rata, mau menguji selisih 2 rata-rata, 1 proporsi, selisih 2 proporsi. Selama ukuran sampel besar, konsep ini yang dipakai. Ya, caranya mirip dengan hasil saya terakhir, cuman hasil saya terakhir tadi kan pakai mu. Nah, sekarang general pakai theta. Theta 0 lebih besar theta 0 yang ujung kanan ya. Terus statistik ujinya langsung menggunakan Z nanti yang isinya statistik dikurangi parameter di H0 dibagi simpangan baku. Nah, ini harus yang di H0. Dan daerah penolakan coba hitung sesuai sebaran ini di mana K yang membuat peluang ini sama dengan alfa. Nih, jadi peluang tipe 1 alfa ya, kamu hitungnya pakai konsep yang tadi. Ya, konsep yang theta topi lebih besar K, tolak H0, H0 benar. H0 benarnya itu statement di hipotesis 0 dengan transformasi. Jadi transformasinya theta dikurangi theta 0, K dikurangi theta 0, semua dibagi simpangan baku, hasilnya ini. Ya ini general aja, sama seperti hasil terakhir tadi, cuman di hasil terakhir tadi kita pakai mu, di sini pakai theta secara umum. Nah ini ya, akhirnya kan sama toh dengan hasil yang tadi, cuman yang tadi ini mu 0. Nah ini sekarang saya ganti theta 0. Itu yang ekor kanan. Kalau yang ekor kiri nanti tinggal dibalik. Ini tandanya bukan lebih besar sama dengan, tapi kurang dari. Dan kurang darinya di sini nanti jadi minus. Ya. Ini yang ekor kanan plus, yang ekor kiri di sini tandanya minus. Oke. Kalau yang dua arah, tadinya Z alfa, karena dua arah itu alfanya dibagi dua, kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan, nah, sehingga hasilnya daerah penolakan itu bunyinya juga dua. Ujung kiri, theta topi kurang dari K1, theta topi lebih dari K2. Nah ini kalau dipetakan dengan distribusi normal, normal baku, yang K1 itu seolah-olah sepadan dengan minus Z alfa per 2, yang kanan ini sepadan dengan plus Z alfa per 2. Sehingga nanti batas K1, K2-nya juga mengadopsi yang tadi di depan, kalau yang kurang dari itu nanti pakai yang minus, ya kalau lebih dari pakai yang plus, tapi Z alfa per 2 yang dipakai. Ya, jadi di sini konsep itu sebenarnya berasal dari sini. Peluang alfa itu jumlah dari 2. Peluang yang kurang dari dan peluang yang lebih dari. Ya, karena dijumlah bagi 2 aja. Ya, saling lepas, kan nggak mungkin beririsan toh ini. Yang kanan dan yang kiri ini ya terlepas. Tinggal dibagi 2. Jadi peluang yang ini alfa per 2, peluang yang ini juga alfa per 2, sehingga akhirnya rumus yang sama, cuman ada 2, yang satu K1, yang satu K2, kalau tadi kan sendiri, ini dipakai bersamaan. Cuman hasilnya harus alfa per 2. Nah, Z kurang dari, Z lebih dari, disetarakan dengan yang ini min Z alfa per 2, yang ini plus Z alfa per 2. Ekor kanannya. Jadi kalau dua arah itu kiri kanan karena luasnya dibagi. Ya, alfanya itu dibagi. Nah, hasilnya tinggal plus minus. Jadi kalau yang batas kiri theta minus, yang batas kanan theta 0 plus. K1 K2-nya sama-sama menggunakan notasi yang sama, ini hipotesis 0, yang ini perkalian antara simpangan baku dengan Z alfa per 2,
Cuman yang batas kiri itu dikurangi, yang batas kanan ditambah. Oke. Nah, itu uji dua arah. Ya, daerah penolakannya ada dua, yang daerah kiri dan daerah kanan. Oke, ini contoh yang hari ini mungkin masih yang satu arah, tapi tidak menutup kemungkinan jika kamu ketemu kasus yang diminta dua arah. Jadi ini contoh saya menggunakan kasus proporsi tapi 100 item. Ya, makanya tadi pakai normal di sini, nggak lagi pakai binomial. Jadi hipotesisnya berbunyi ini apa? Proporsinya itu 10%, 10% cacat. Ya, cacat itu hanya 10%, tapi dicurigai lebih dari, ya dicurigai bahwa lebih dari 10% di sini. Kalau lebih dari 10% harus diperbaiki itu mesinnya. Sehingga ini ada dites, ada testing 100 item, apakah memang dari 100 item ini mengarah ke harus perbaikan. Kalau memang ya, berarti kan kita harus atur ini gimana penentuannya. Berapa sih dari 100 item yang dinyatakan cacat sehingga kita mengarah ke perbaikan mesin. Di sini tujuan dari penelitian adalah mendukung keputusan perbaikan mesin. Berarti kamu harus mencari berapa cacat dari 100 item yang mengarah ke perbaikan itu tadi. Yang dipakai tetap proporsi Y itu cacat dari 100, tapi yang dipakai nanti ini mau dipakai pendekatan sebaran normal. Ya, normal, P-nya yang dinyatakan di H0, 0,1 dengan ragamnya ragam sebaran binomial. Binomial itu ragamnya PQ per N. Masih ingat ya, ragam binomial itu PQ per N, dihitung dulu. Udah, tentukan daerah penolakan dengan konsep yang tadi. Ini kan konsepnya ini. Ya, theta 0 ganti P0. Simpangan bakunya ganti simpangan baku proporsi yang tadi dihitung pakai rumus akar PQ per N. Karena satu arah, masih Z alfa saja. Ya, Z alfanya di sini 2,33. Kebetulan saya set alfanya 0,01, bukan 0,05. Kalau 0,05 ya 1,64 harusnya. Ya, ini yang cuma 1%. Hitung hasilnya 0,1699 atau 0,17. Nah, berarti di situ apa? Cacat dari 100 item yang dianggap sudah mengarah ke perbaikan mesin, tolahan 0, itu di atasnya 0,17 atau 17, di atasnya 17 cacat. Ya, jadi jika di atas 17 cacat, silahkan perbaiki. Tapi kalau cacatnya masih 10, 8, itu belum cukup bukti untuk harus perbaikan. Karena perbaikan kan butuh biaya ya. Jadi di sini dicek dulu, gitu. Memang layak diperbaiki atau tidak, gitu loh maksudnya. Ya, jadi jika memang diperoleh cacat lebih dari 17, perbaiki. Tapi kalau enggak perlu. Ya, jadi di sini contohnya, karena dari 100 item itu hanya 15 cacat, berarti keputusannya tidak harus. Ya, karena 15 ini posisinya masih kurang dari 0,17 atau masih di dalam daerah penolakan. Tidak berada di dalam daerah penolakan. Ya, jadi di sini tidak perlu diperbaiki. Oke, selainnya nanti itu salah tipe 2, nanti aja minggu depan saya jelaskan. Di sini kesimpulan umumnya kalau berdasarkan daerah penolakan, kamu butuh paling tidak 17 cacat baru melakukan perbaikan. Kalau belum, tidak usah. Oke, dari saya itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang tanya, ganti saya yang tanya nanti. Nggak ada yang tanya? Alfa itu apa? Salah satu jawab. Apa definisi alfa? Izin menjawab, Bu. Siapa nama? Yoga. Yoga, iya silakan. Peluang menolak H0 padahal H0 benar. Oke.
Peluang menolak nol berarti statistiknya berada atau elemen daerah penolakan atau bukan? Berada pada daerah penolakan, Bu. Oke. Ya, makasih Yoga. Untuk kuasa uji apa? Yang lain? Yuk, volunteer. Bukan Yoga, selain Yoga. Yoga tadi sudah. Izin menjawab, Bu. Ya, Nindi, silakan. Kuasa uji itu peluang menolak H0 ketika nilai parameternya adalah theta. Peluang menolak H0 padahal parameternya itu parameter yang di mana, Nindi? Yang di H0 apa yang di H alternatif? Untuk kuasa uji, parameternya yang di H0 atau yang di H1? Betul, peluang menolak H0-nya benar. Cuman tetanya itu teta yang di mana? Atau parameternya parameter yang di H0 atau yang di H1 kalau kuasa uji? Ada yang bisa membantu? Ketika di H0. Ketika di H0, itu alfa jadinya. Sama dengan alfa akhirnya. Ya. Jadi tolong saya perbaiki ya. Yang disampaikan Nindi tadi sudah betul yang di peluang menolak H0-nya. Tapi kalau mau masuk konsep kuasa uji, parameternya itu yang di H1. Ya, jadi kuasa uji itu karena definisinya kemampuan menolak H0 yang salah. Yang salah itu kan ada di H1 yang salah. Ya, jadi salah ditolak. Itu kuasa uji. Oke. Terus kalau daerah penolakan pada uji normal untuk uji mu, statistik yang dipakai apa? Daerah penolakan ketika kita menguji tentang nilai mu, ya mau itu lebih dari, kurang dari, ya sembarang dah, mau satu arah, dua arah. Saya cuma bertanya, daerah penolakan itu statistik yang dipakai apa? Silakan jawab. Yuk, belum saya tunjuk. Cinta Izin mungkin? menjawab. Oh iya, apa? Statistiknya apa? Yang di hipotesis 0, Bu. Statistik loh ya. Statistik. Simpangan baku dari itunya. Oke. Timbangan baku memang dipakai ya, tapi sewaktu menghitung daerah penolakan, cek lagi ya. Ini saya pakai whiteboard deh. Cek lagi ya. Berapa nomor? Klik. Oke. Daerah penolakan itu selalu berbunyi statistik kurang dari atau lebih dari gitu kan ya. Kalau menguji mu yang dipakai itu adalah rata-rata. Ya, ingat tadi yang dipakai rata-rata. Karena sewaktu kamu ngitung likelihood ratio tadi, yang mu 0, satunya likelihood yang mu A, itu jatuhnya akhirnya di sini Y bar lebih dari atau kurang dari sesuatu kan gitu. Jadi statistik yang dipakai adalah Y rata-rata. Kalau ujung kiri kurang dari, kalau yang ujung kanan lebih dari. Ya, kalau yang dua arah ya dua, kurang dari iya, lebih dari iya. Oke. Nah. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kali ya. Oke, baca baik-baik itu memang tidak bisa dipahami hanya dengan sekali pertemuan. Ya, dengan saya ngomong gini ya memang nggak bisa langsung ngerti. Kamu masih loading ini kayaknya ya, masih butuh waktu untuk mencerna. Tapi ya, kalau kamu tinggal apa yang saya sampaikan hari ini tidak segera kamu baca, kamu tinggal nunggu sampai minggu depan, ya wassalam. Nanti minggu depan malah gak ngerti. Jadi yang sekarang itu adalah apa? Kita punya building blocks ya.
Yang ini sekarang ini dasar untuk minggu depan. Bahkan dasar untuk nanti kalian menghadapi tugas akhir. Jadi nanti tugas akhirnya juga banyak memanfaatkan teori-teori yang saya jelaskan tadi. Memang nggak kelihatan langsung aplikasinya. Ya. Kalau kalian seperti zaman SMA, Bu latihan soal, gitu ya. Kamu kalau di SMA dulu matematika kan perbanyak latihan soal. Nggak bisa, pahami dulu deh. Kalau kamu paham, insya Allah nanti soal macam apapun ya bisa kerjakannya. Ya. Jadi jangan langsung challenge yourself with solving problems. Jangan langsung. Coba dipahami dulu apa teorinya situ. Oke, mungkin latihan awal adalah tugas yang saya berikan, ya. Tapi nanti itu latihan yang paling sederhana sebenarnya yang saya berikan. Ya, nanti bisa tolong dari penjelasan saya itu bisa muncul banyak pertanyaan yang tergantung kasus. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Jadi inti dari perkuliahan hari ini adalah bagaimana menentukan daerah penolakan gitu loh sebenarnya. Daerah penolakan supaya dengan alfa tertentu kuasa ujinya paling besar. Nah, macam-macam mau daerah penolakan itu dibentuk dari rasio likelihood yang melibatkan satu pengamatan saja atau rasio likelihood yang memang berdasarkan sampel yang ujung-ujungnya mengharuskan kita pakai statistik. Statistiknya itu bisa salah satunya tadi contohnya rata-rata ya. Kemudian dari rasio likelihood itu cuma dipakai untuk menentukan ini mau kurang dari atau lebih dari gitu loh. Nah, setelah ketemu kurang dari lebih darinya, berapa pasnya batas, itu kamu pakai konsep alfa. Alfa mulai masuk tuh, hitung integral. Karena alfa itu ngitungnya kan kurang dari, lebih dari pada parameter yang di H0. Itu masuk integral kalau hanya satu pengamatan. Ya, kalau lebih dari satu pengamatan mau tidak mau pakai tuh konsep-konsep yang kemarin sebelum UTS dipelajari tentang distribusinya statistik seperti apa. Contoh saya kali ini pakai statistik normal ya karena itu memang induknya normal. Atau kalau sampel berukuran besar walaupun asalnya binomial boleh pakai sebaran normal. Ya, jadi ujung-ujungnya nanti sebagian besar uji yang kita pakai memang menggunakan pendekatan sebaran normal. Baik itu normal baku yang Z jika sigma diketahui atau statistik T ya jika sigma tidak diketahui. Intinya itu hari ini, walaupun panjang lebar. Itu tadi saya berusaha mengarahkan dasar orang statistik menentukan daerah penolakan. Sudah? Ya, sudah. Silakan dipelajari lagi ya. Dicerna dulu apa yang saya sampaikan. Minggu depan lanjut materi selanjutnya. Harapan saya ini sudah paham benar. Oke. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.